Halo semuanya, kali ini kita sudah masuk di materi kedua mengenai media convergence. Jadi dalam desain konten digital, kita juga belajar media konvergensi ini seperti apa sih dilakukan atau digunakan pada era digital saat ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai apa yang dimaksud dari pengertian media konvergensi. Nah, perlu diketahui bahwa media konvergensi ini merupakan salah satu bentuk teknologi komunikasi dan informasi serta media yang dijadikan satu. Kalau sebelumnya kita tahu media apa ya media yang sudah ada di luar sana seperti radio, televisi, kemudian majalah dan koran ini merupakan salah satu media yang terpisah. Tapi saat ini sudah berbasis internet yang mana sangat memudahkan. Jadi kalau ingin mendengarkan radio, kita sudah bisa menggunakan handphone kita. Kemudian untuk mendengarkan musik kita juga tidak perlu lagi membeli kaset, CD atau piringan hitam, tapi cukup dengan mendownload musiknya di handphone yang kita miliki. Begitupun juga ketika kita ingin mengakses berita, saat ini sudah banyak artikel-artikel yang sangat mudah diakses melalui handphone, tablet, ataupun komputer dan laptop. Ini yang dimaksud dengan media konvergensi, di mana penggabungan antara si komunikasi, informasi dengan medianya disatukan. Gunanya adalah untuk mempermudah para halayak atau audiens mengakses informasi, eh, mengakses segala informasi yang dibutuhkan seperti itu. Next, nah di sini dikatakan apa sih yang dimaksud dengan si definisi konvergensi dari media itu sendiri? Ada proses yang dimana integrasi dari bentuk media tradisional yang tadi sudah disebutkan, misalnya dari koran sekarang sudah berpindah nih menjadi apa koran digital, misalnya Kompas dulu atau Pikiran Rakyat menjual koran gitu ya berapa eksemplar per harinya, tapi saat ini sudah berubah menjadi koran digital. Begitupun juga dengan majalah, banyak yang beralih menjadi majalah digital. Sehingga masyarakat lebih mudah menerima informasinya seperti itu karena kemajuan teknologi yang ada. Nah, selain itu juga konvergensi media ini adalah proses penggabungan atau penyatuan berbagai bentuk media. Nah, gunanya supaya apa? Supaya jauh lebih interaktif dan lebih efisien. Nah, jadi kalau misalnya ditanya nih, apa yang dimaksud dengan konvergensi media? Yaitu penggabungan dari media tradisional yang ada dengan media online. Sehingga gunanya adalah untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dengan cepat, akurat, dan tepat begitu. Itu yang dimaksud dengan si konvergensi media. Next, selanjutnya, apa sih yang menjadi sejarah dan latar belakang dari konvergensi media ini? Jadi, latar belakang dari media konvergensi ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi di era abad ke-20, di mana perkembangan internet dan peningkatan aksesibilitas ini menjadi satu katalis tersendiri gitu ya, sehingga merupakan salah satu platform digital yang tunggal. Nah, masalahnya dengan adanya perkembangan dari media konvergensi ini justru membuat orang menjadi sangat mudah menerima informasi, tapi juga menjadi tantangan tersendiri ketika informasi tersebut tidak bisa difilter secara baik. Kenapa? Bisa jadi dalam penggunaan media internet ini ada informasi-informasi yang tidak sesuai atau tidak benar, tapi tidak tahu cara penggunaannya seperti apa. Nah, ini yang akhirnya mendorong untuk apa ya? Untuk adanya konvergensi media secara konvergensi media secara lebih teliti dalam penggunaannya. Karena jangan sampai kita termasuk orang yang gampang termakan hoax dengan berita yang ada. Next, apa saja nih yang menjadi aspek-aspek konvergensi media? Ada 4 ya. Pertama, berdasarkan dari teknologinya, industri, konten, dan audiens. Kita bahas dulu yang pertama tentang teknologi. Kenapa? Karena
Konvergensi teknologi ini artinya menggabungkan segala teknologi-teknologi yang ada menjadi bentuk teknologi yang baru. Contoh, kalau misalnya sebelumnya radio gitu ya, sekarang sudah lebih efisien orang kalau misalnya mau wawancara dan lain sebagainya menggunakan podcast. Jadi bisa diulang gitu. Kalau radio kan ketika siaran nggak bisa diulang, kalau podcast itu bisa diulang. Atau misalnya film. Kalau misalnya film cuma sekali tayang, kita harus tunggu lagi nih di TV gitu ya, tayang lagi. Tapi sekarang ada apa ya, Netflix atau misalnya aplikasi nonton lainnya yang itu bisa di-download dan kita bisa putar ulang. Begitupun dengan musik ataupun dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah konvergensi industri, di mana pada konvergensi industri ini artinya menggabungkan bagaimana proses produksi secara tradisional yang sebelumnya, misalnya apa ya, kayak membuat eh, koran gitu ya, berita di koran. Kalau misalnya berita di koran kan masih termasuk tradisional ya. Kita kumpulkan dulu beritanya, baru besoknya beritanya bisa tayang karena harus diedit dulu editor, dicetak dan lain sebagainya. Sekarang ketika kita sudah dapat berita, kita bisa langsung ketik, kemudian juga melalui proses editor dan bisa langsung publish dalam jangka waktu beberapa menit. Sehingga informasinya sangat cepat dan akurat. Artinya, ini bagaimana caranya melakukan konvergensi atau penyatuan antara produksi dan distribusi informasinya gitu. Nah, kalau misalnya tadi contohnya koran, berarti kan pendistribusian itu bisa bisa kalau misalnya koran memakan waktu kurang lebih 24 jam untuk distribusi informasinya dan dikonsumsi oleh halayak, tapi dengan adanya konvergensi media, ini distribusinya bisa jadi kurang lebih hanya 6 jam, kemudian bisa dikonsumsi dalam waktu sesingkat-singkatnya oleh para halayak. Yang ketiga, itu ada konvergensi konten. Nah, pada konvergensi konten ini, artinya ada penggabungan nih antara berita dan infografis serta video. Kalau misalnya kita berikan contoh lagi tadi ya, contohnya misalnya koran. Kalau contohnya koran, kita hanya bisa lihat mengenai beritanya saja, gambarnya saja, tapi saat ini karena sudah berbentuk media digital, sudah disisipkan dalam bentuk video. Jadi para halayak atau audiens itu bisa melihat langsung, bukan melihat langsung ya, maksudnya bisa melihat visualisasi dari kejadian informasi atau berita yang disajikan begitu. Kalau misalnya di koran sebelumnya kita tidak bisa lihat secara visualisasi baik itu audionya dan lain sebagainya, tapi saat ini sudah bisa dirasakan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada konvergensi audiens. Konvergensi audiens ini adalah bagaimana adanya pergeseran perilaku audiens yang dapat mengakses. Jadi kalau misalnya dulu bapak-bapak gitu ya atau para orang tua senang membaca koran di pagi hari. Nah, saat ini sudah bergeser. Membaca korannya bisa melalui tablet, melalui handphone, kanal YouTube, kemudian kanal berita, website, dan lain sebagainya. Sehingga ada pergeseran yang terjadi dari asalnya pembaca koran secara tradisional gitu ya, menjadi secara digitalisasi. Artinya ada perubahan tren dalam mengakses beritanya. Artinya semua orang dari muda sampai tua dituntut untuk tidak gagap teknologi. Next, selanjutnya kita bahas mengenai dampak media konvergensi pada industri media. Ini ada dua gitu ya. Kenapa? Karena perlu kita pahami kalau konvergensi media dalam industri, konvergensi media di industri ini juga berhubungan dengan bisnis gitu ya. Nah, bagaimana nih supaya kita bisa mendapatkan pendapatan setinggi-tingginya dan menekan cost atau budget apa sepres mungkin, sehingga ini menjadi peluang para pelaku bisnis untuk menekan biaya operasional. Nah, dampak positifnya dengan adanya konvergensi media ini pada media, satu, jadi lebih cepat diakses. Jadi kita nggak harus nunggu lagi nih untuk berita di televisi, di radio ataupun di surat kabar gitu. Tapi sekarang
wartawan ketika meliput langsung bisa publish di websitenya ketika sudah melakukan liputan. Nah, kemudian juga dan di sini juga mulai muncul nih para pelaku apa ya konten kreator yang bergerak di bidang industri media menjadi lebih interaktif, ada polling, ada tanya jawab, diberikan kolom komentar. Ini menjadi dampak positif. Mungkin di koran, di televisi, di radio juga ada gitu ya, misalnya saran dan kritik. Tapi itu responnya akan sangat lama biasanya karena memakan waktu. Sekarang kita tinggal buka akses internet, websitenya atau platformnya, kita langsung bisa berikan komen ataupun polling untuk Untuk feedback dari halayak. Nah, ini yang eh, merupakan salah satu dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya ini akan mengancam keberlanjutan media tradisional. Nah, salah satunya banyak sekali saat ini majalah atau misalnya televisi, kemudian juga koran yang akhirnya gulung tikar atau pendapatannya tidak terlalu banyak lagi dan itu berpengaruh kepada orang-orang yang bekerja menjual korannya atau menjual majalahnya. Kenapa? Ya karena orang sekarang sudah beralih gitu ya, bukan lagi menggunakan media tradisional ini. Nah, itu dampak negatif. Jadi ya sesuatu pasti ada positif dan negatifnya. Nah, selain itu juga dampak negatifnya adalah masalah privasi dan etika dalam penggunaan data digital. Karena seringkali ketika para pelaku maksudnya para orang-orang yang bekerja di media digital ini tidak bertanggung jawab dengan informasi yang disampaikan. Biasanya catut informasi sana sini tanpa melakukan konfirmasi ataupun klarifikasi. Nah, ini yang sangat berbahaya yang pada akhirnya timbul sesuatu berita yang tidak benar atau biasa kita sebut dengan hoax seperti itu. Nah, adapun yang disebut dengan konvergensi media dan jurnalisme ini adalah mengubah kerja para jurnalis yang tadi disampaikan. Jadi kalau misalnya para jurnalis biasanya itu bekerja nunggu dulu gitu ya, editor dulu, liputan, misalnya liputan jam 8, jam 8 pagi, jam 6 sore, kemudian harus edit, tayang cetak, kemudian setelah cetak baru bisa dioper ke para apa ya yang suka loper koran gitu. Kemudian setelah itu baru masyarakat bisa membaca informasinya. Nah, ini memang mengubah nih cara kerja para jurnalis dari media tradisional sebelumnya menjadi sangat cepat dan masif para penggunaannya baik di media sosial, digital ataupun lainnya seperti itu. Nah, konvergensi media dan komunikasi sosial ini memungkinkan informasi dan pesan disampaikan secara lebih cepat gitu. Kenapa? Karena semakin cepat orang menginformasikan gimana ya, semakin cepat informasi atau berita itu sampai kepada halayak, dianggap bahwa perusahaan ini memberikan informasi yang sangat akurat dan mengajak partisipan lebih interaktif gitu karena ketika ada berita apapun kan siapa yang paling cepat orang tuh pasti akan mengakses berita tersebut, akan mengakses akun Instagramnya, misalnya akun media sosial lainnya, platform lainnya yang benar-benar bisa menggait audiens untuk tertarik menjadikan berita atau informasi yang disampaikan dari platform kita sebagai acuan karena memberikan informasi yang tercepat seperti itu. Nah, adapun implementasi konvergensi media di Indonesia adalah bagaimana konvergensi media ini terjadi di Indonesia. Saat ini sudah kita rasakan gitu ya, dari perubahan dulu ada majalah Bobo, sekarang majalah Bobo udah nggak ada secara cetak, tapi ada secara versi digital. Dulu ada misalnya majalah Gadis gitu, majalah Femina, sekarang sudah berubah semuanya dalam bentuk online. Nah, ini merupakan salah satu pergeseran dari konvergensi media yang terjadi di Indonesia. Dan ini bagaimana caranya kita bisa terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan media yang akan terus berkembang di kemudian hari. Nah, selanjutnya tantangan dan kritik terhadap media konvergensi ini adalah
Meskipun sebenarnya media konvergensi ini menawarkan berbagai macam manfaat, tapi ada juga kritik yang mengemuka gitu ya, seperti ya medianya apa ya dimonopoli, kemudian beritanya tidak diverifikasi terlebih dahulu secara akurat sehingga menimbulkan perpecahan dan beritanya menjadi provokatif kepada halayak dan itu bisa memecah informasi atau kepercayaan publik terhadap eh, platformnya gitu ya. Dan selain itu juga sekarang karena banyak sekali kejadian-kejadian kehilangan data yang dialami oleh para apa ya para pelaku industri digital ini itu membuat khawatir halayak atau audiens untuk memberikan data yang akurat kepada platformnya gitu karena dianggap nanti datanya takut disalahgunakan apalagi kan suka ada minta foto KTP kemudian nomor telepon paspor dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya tantangan dalam menjaga kualitas konten di tengah hal-hal yang segalanya serba harus up to date, tapi harus dipastikan juga bahwa kita tidak menimbulkan kerugian bagi orang yang ada dalam informasi yang kita sampaikan, sehingga menimbulkan eh, apa ya menimbulkan kerugian bagi narasumber, menimbulkan kerugian bagi audiens juga yang ternyata salah kaprah menerima informasinya seperti itu. Nah, selanjutnya ada tantangan dan peluang di masa depan. Nah, kita bicara dulu tentang tantangan. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tantangan, tentu dengan adanya konvergensi media ini, maka tantangannya adalah persaingan di media digital ini akan semakin ketat. Semua bersaing berbagai macam cara. Sekarang kan sudah muncul para konten-konten kreator yang mana para 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 konten kreator ini berlomba untuk bisa membangun engage dan memonetize konten-konten yang dibuatnya. Tapi seringkali juga menggunakan cara-cara yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, makanya kenapa perlu adanya benar-benar diberlakukan secara benar yang namanya Undang-Undang ITE. Meskipun sekarang nyatanya di Indonesia ini belum berjalan sangat semestinya gitu, masih saja masyarakat masih belum paham bagaimana melaporkannya, kemudian bagaimana pengimplementasiannya dan lain sebagainya. Dan ini masih menjadi tantangan terbesar bagi masyarakat Indonesia dan juga para konten kreator dalam membuat apa ya, dalam membuat konten yang tidak merugikan orang lain sehingga tidak melanggar undang-undang yang ada. Nah, tapi dari tantangan ini juga kita melihat satu peluang. Nah, di mana peluang ini justru bisa menambah penghasilan lebih gitu ya. Dikala misalnya mendapatkan pekerjaan itu makin sulit, tapi saat ini dengan adanya inovasi dalam teknologi media ini dapat mendukung perkembangan konvergensi medianya gitu. Salah satunya apa nih mendukung perkembangan konvergensi medianya yaitu dengan cara Nah, yaitu dengan perkembangan konvergensi medianya itu yang tadi gitu disampaikan dengan cara bagaimana dia bisa apa ya melakukan eh, inovasi-inovasi dalam membuat konten digitalnya. Nah, ini juga kan satu menghemat biaya, tapi itu juga sangat menguras kreativitas kita untuk bisa menghasilkan ide-ide baru dalam membuat satu konten yang kita buat sehingga bisa dinikmati oleh halayak. Nah, apa saja nih masa depan dari media konvergensi? Ini sudah dibahas di pertemuan pertama, itu adanya kecerdasan AI, ChatGPT, kemudian virtual reality. Jadi kita kalau nonton dulu kan ada kacamata 3 dimensi kalau kita nonton bioskop gitu, jadi serasa nyata. Nah, sekarang games, kemudian bioskop dan lain sebagainya ada virtual reality. Jadi kita kayak cukup pakai kacamata yang di sana tuh benar-benar sangat terlihat nyata di depan kita dan serasa kita merupakan bagian dari realitas tersebut gitu. Dan juga informasi diakses kita mau nanya apapun ChatGPT bisa jawab. Tapi sayangnya kelemahannya semakin dimudahkan dengan teknologi, ini justru membuat semakin malas orang-orang untuk berupaya mencari informasi lebih akurat lagi atau mengasah skill dan lain sebagainya. Nah, ini yang eh, menjadi PR juga bagi masyarakat dalam menghadapi masa depan si media konvergensi ini.
Nah, selain itu, media konvergensi ini juga fenomena yang tidak dapat dihindarkan ya oleh kita. Ini akan terus berkembang, sekarang 2024, mungkin 2030, apalagi kan sekarang sudah ada robot gitu. Orang bisa apa ya, katakanlah orang bisa menggunakan robot untuk membantu kerja kita. Nah, ini juga nanti akan makin tergeser gitu. Artinya, konsep dari konvergensi media ini adalah bagaimana cara kita halayak atau masyarakat mampu menggunakan media digital ini secara efektif, efisien, tanpa apa ya, tanpa mengurangi atau membuat kita menjadi malas mengasah skill dan kemampuan kita, seperti itu. Itu pengertian dari, maksudnya tantangan di masa depan dalam media konvergensi ini adalah daftar pustaka yang digunakan bisa dicek dan dibaca kembali kalau misalnya ada kurang paham atau kurang jelas bisa nanti ditanyakan di ruang kelas. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat mendengarkan kembali dan catat poin-poin yang tidak dimengertinya. Terima kasih.